Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul ketika salah satu keluarga inti atau keluarga yang hanya sebatas kerabat berhasil diperalat menjadi kolektor siluman dan berupaya untuk melakukan penekanan pada Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Video ini saya buat tanggal 18 September 2025 di hari Kamis jam 10:34 WIB. Dan di sini adalah salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia mengalami seperti apa yang telah saya katakan di judul video yang sedang Anda tonton. Jadi dia atau salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, beliau ini mempunyai lebih dari 3 saudara. Dan kalau saya tangkap dari pembicaraannya bahwa dia ini atau beliau ini adalah anak tertua. Jadi yang diganggu ini adiknya. Dan ketika itu si adik itu diteleponi oleh deskol salah satu bank penerbit kartu kredit yang inti dasarnya menyatakan bahwa jika kamu tidak menyampaikan pesan pada kakak kamu dan jika sampai dengan waktu yang ditunggu ternyata kami monitor dari rekening bank belum ada pembayaran dari kakak kamu, maka kamu akan senantiasa yang saya hubungi. Dan di sini saya kembalikan lagi karena saya pernah mengalami hal seperti ini. Dan ini video yang Anda tonton ini saya akan memberikan sebuah pembekalan tidak hanya sebatas untuk keluarga inti, karena yang keluarga inti ini adalah krusial, tapi juga untuk kerabat atau bahkan untuk orang lain yang mungkin, saya katakan mungkin, karena kalau orang ini tidak punya modus, tidak ada sebuah kepentingan dan diganggu, itu sebenarnya kita sebagai orang yang mempunyai hutang macet pada kerabat kita itu kita bisa explain, kita bisa jelaskan realita yang saat ini sedang ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa itu terjadi pelanggaran penagihan, menteror bukan orang yang bukan pemilik hutang, dan kita berikan way out-nya, bahwa way out-nya adalah orang yang tidak memiliki hutang dan diganggu, dan ini biasanya hanyalah sebatas deskol, penagihan kolektor yang dilakukan menggunakan sarana telekomunikasi. Dan sudah saya katakan
bahwa orang yang tidak punya hutang diganggu itu bisa melakukan somasi, atau bahkan yang mensomasi adalah orang yang terkait atau debiturnya, yang pemegang hutangnya, dengan catatan bahwa ketika si debitur yang macet ini ditelepon tetap diangkat, ketika debitur yang sedang macet ini didatangi oleh debt collector tetap diterima dan bukan pecundang. Dan ketika rangkaian peristiwa Anda ditelepon, Anda bisa merekam, mendokumentasikan, Anda didatangi, Anda bisa merekam audio visual, dan dia tetap mengganggu orang lain, itu senjatanya ini kita gunakan tidak hanya sebatas, saya garis bawahi, tidak hanya sebatas untuk somasi, tapi sekaligus untuk mematahkan keluarga, entah itu inti, entah itu kerabat yang reseh. Nah, di sini saya katakan, untuk kesekian kalinya saya hanya bisa memberikan penguatan pada Anda sekalian. Jika Anda ingin tahu jati diri seseorang, kesetiaan, kepedulian, empati pada diri Anda itu ketika kita sedang jatuh. Jadi kalau kita itu sedang berjaya, kaya raya, orang mendekat dengan kita itu bukan hal yang istimewa, karena mereka ini ingin mendapatkan sebuah manfaat. Tapi ketika Anda sudah posisi sedang bangkrut, sedang menunggak hutang, disitulah belang itu baru ketara. Siapa sih orang ini sebenarnya? Oke, saya akan persingkat. Misalkan kita bicara keluarga inti. Keluarga inti itu adalah kalau pemegang kartu kreditnya itu kebetulan sudah berkeluarga, entah itu dia cowok, artinya dia punya istri, entah itu pemegang kartu kreditnya cewek, artinya dia punya suami. Dan ini akan lebih saya sudah jabarkan sekalian ketika kebetulan pemegang kartu kreditnya ini sudah berkeluarga dan punya anak kandung, saya tegaskannya. Apalagi kalau, mohon maaf, ternyata pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak ini mendapatkan pasangan hidupnya itu pasangan hidup sambung. Maksudnya istri sambung atau suami sambung. Ini kaitannya dengan kalau istrinya itu membawa anak yang bukan kandungnya, jadi anak sambung. Ini jauh lebih complicated. Dan di sini saya jelaskan satu kata saja, bahwa Anda harus menjelaskan pada mereka bahwa saat ini memang kondisi finansialnya sedang tidak baik-baik saja, dan demi, saya garis bawahi, dan demi agar supaya kamu, pasangan hidupku, kamu, anakku, semua kebutuhan primer tercukupi, maka untuk sementara waktu pendapatan yang saat ini sedang diterima yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang lebih besar itu, maka dari itu saya mengorbankan untuk sementara waktu tidak melakukan pembayaran hutang. Saya katakan
ini jika pemegang kartu kreditnya, debiturnya bertanggung jawab pada keluarga. Tapi video ini tidak usah ditonton bagi orang-orang yang sudah punya hutang, terbengkalai, dan tidak pernah untuk memperhatikan keluarga. Itu pengecualian. Jadi ini saya katakan yang sudah kita tuh mati-matian, kaki dijadikan kepala ibaratnya, atau kepala dijadikan kaki untuk supaya pasangan hidupnya bisa tetap tidak terganggu dari finansial untuk dapur, kesehatan, untuk anaknya sekolah dan lain sebagainya, tapi tetap masih mau dimusuhi. Karena ini terjadi dan itu tidak pernah terjadi ketika saya mengalami problematika menunggak hutang kartu kredit. Karena anak-anak saya sudah saya berikan wacana edukasi tentang bagaimana caranya ketika nanti kamu dicoba untuk diadu atau dicoba untuk diteror, dan bagaimana Anda harus bersikap. Bahkan sudah saya kasihkan sebuah penjelasan lebih dari itu ketika mungkin suatu saat nanti papi harus berpulang meninggal dunia, bahwa seluruh hutang yang tidak berfidusia atau tidak ada tanggungan itu jangan sampai kamu mau dibodohi oleh sebuah pasal atau klausal bahwa hutang itu pasti akan menurun pada Anda kalian. Ada pasal yang pada intinya barang siapa menerima warisan secara otomatis juga menerima hutang. Itu sudah saya katakan bahwa itu tidak berlaku untuk kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, dan semua sudah saya katakan boro-boro untuk itu, tidak menyangkut tentang SLIK anak-anak. Dan itu benar-benar terpisah. Boro-boro anak ke istri saja atau ke suami saja tidak bisa mengena SLIK-nya. Artinya ketika misalkan debiturnya ini adalah pemegang kartu kreditnya laki, punya istri, dia kena SLIK, artinya si istri ini SLIK-nya tidak serta-merta jadi jelek. Tapi saya harus katakan bahwa ketika ini Anda gunakan untuk mengajukan hutang berfidusia, yang tadi istri, yang saya ibaratkan tadi istri bersih, tapi kalau di KTP ada statusnya kawin, itu artinya prasyaratnya harus ada. Karena di KTP tertulis kawin, maka harus ada pasangan hidupmu mana, KTP ini mana. Dan ketika itu terjadi, maka pengajuan tersebut akan tidak disetujui. Dan ini menjadi sebuah tolok ukur, menjadi indikator bahwa ketika hutang itu akan, pengajuan hutang akan dilakukan, itu harus ada yang namanya, kalau suami istri harus ada balancing atau harus ada realita, ini ada nggak yang kena blacklist. Nah kemudian kalau misalnya kena blacklist, dia tidak bisa, itu adalah konsekuensi ketika kita menunggak hutang. Tapi tidak demikian ketika
terus debiturnya yang pegang kartu kredit meninggal, ditagihkan ke anak ataupun ke istri, tidak bisa. Karena kondisinya kenapa? Ketika kita mau akad sebuah perjanjian kredit berfidusia, itu pasangan hidup harus mengetahui dan menyetujui bahwa pemohon punya hutang. Sedangkan yang kartu kredit atau KTA tidak ada sebuah prasyarat hal tersebut. Artinya atas dasar apa hutang itu diberikan? Hanya atas dasar kepercayaan. Jadi ketika si debiturnya mangkat atau meninggal dunia, artinya pasangan hidup dan anak-anaknya tidak kena SLIK ataupun tidak kena konsekuensi diturunkan untuk membayar hutang kartu kredit. Oke, apa yang terjadi ketika pasangan hidup Anda melihat kondisi Anda yang sedang terpuruk, dan apalagi kalau punya gengsi, atau apalagi jika punya karakter atau habit, yaitu ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Ya artinya inilah yang menjadi sebuah pembelajaran hidup. Kalau sebuah permasalahan itu selalu Anda anggap sebagai sebuah malapetaka, maka menurut saya itu adalah salah. Karena ada sebuah perkara, barulah kita tidak memandang itu sebuah petaka, tapi itu sebuah anugerah yang diberikan pada yang kuasa. Oh, ternyata pasangan hidupku kualitasnya hanyalah sedemikian rupa. Saya garis bawahi lagi bahwa pemakaian atau tunggakan yang terjadi tidak untuk digunakan hal yang neko-neko bahasa Jawa, atau hal yang aneh-aneh, tapi memang untuk bertahan, untuk hidup. Jadi kalau mereka, pasangan hidup Anda malah jadi troublemaker, malah jadi kolektor siluman, berhasil di brainwash oleh kolektor, ya kita kasih WO dulu, ayo kita somasi. Atau bahkan kalau sudah sifatnya melakukan sebuah menuju ke tindak pidana, mencemarkan nama baik dia di kantor, atau bahkan terjadi pemecatan, sudah saya katakan bahwa itu jangan mau untuk hanya berdiam diri pasrah. Kemudian itu kalau yang istri sudah paham ya. Kalau yang anak juga sama. Kalau anak kandung, artinya bahwa ingat ya, saya garis bawahi, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan anak, itu adalah ibarat undian berhadiah ketika Anda sudah berlaku maksimal untuk mereka. Kalau Anda sudah berlaku maksimal untuk mereka dan ternyata mereka tidak bisa mentoleransi Anda, ya anggap aja Anda sedang tidak beruntung. Tapi ketika Anda sudah melakukan maksimal dan mereka pasti dengan sendirinya mentoleransi, dengan sendirinya mendukung segala upaya agar tidak terjadi percekcokan, pertengkaran, atau bahkan sebuah perceraian bagi suami istri, dan bahkan sebagai sebuah persengketaan sebagai anak dan orang tua. Tapi jika memang Anda sedang tidak beruntung, jangan pernah Anda putus asa. Mereka belum pernah merasakan sukarnya kehidupan ini. Jadi
isinya my do dan my do. My do itu bahasa apa ya? My do itu isinya hanyalah bisanya komplain, komplain, dan komplain. Tapi ketika mereka sudah mengalami, barulah mereka baru tahu rasa. Oleh karena itu, kalau kita sudah, saya garis bawahi tentang keluarga inti saja, penyelesaiannya adalah what do you want? Jadi ketika Anda diteror, Anda di brainwash, dan Anda mengena, saya kasih way out untuk somasi. Saya bahkan mendampingi Anda jika mana itu sudah merupakan tindak pidana. Saya akan dampingi untuk pelaporan polisi, dan kamu masih mencari perkara beroposisi dengan saya, ya itulah yang namanya undian berhadiah. Anda belum beruntung. Kalau pasangan hidup Anda mengajak berpisah, kalau Anda tidak mau mengakui Anda sebagai orang tuanya, tidak apa-apa. Karena memang kondisi yang belum memungkinkan, dan bodohnya mereka adalah bisa-bisanya mereka di brainwash, bisa-bisanya mereka diadu domba, bisa-bisanya mereka untuk diperalat menjadi seorang kolektor untuk pasangan hidupnya atau untuk orang tuanya. Oleh karena itu, kalau sekarang keluarga inti saja sudah saya jelaskan sedetail ini, itu artinya jika ketika saya mengalami dan saya mempunyai kakak kandung perempuan dan punya suami, dan ketika kolektor melakukan penelponan penggangguan pada kakak ipar saya, dan sudah saya garis bawahi pada saya menerima kolektor dengan baik dan benar, baik telepon maupun datang, dan kakak ipar saya juga sudah saya sodori untuk menghentikan ini. Saya akan buatkan surat, dan surat itu akan saya atur kirimkan ke OJK Bank Indonesia, dan itu akan stop. Dan kalau memang itu tidak mau dilakukan, atau mungkin kepada kontak person saya, kebetulan bule saya, itu pun juga saya tidak cuci tangan. Saya masih membackup Anda semua. Tapi kalau memang ada udang di balik batu, atau ada kesentimenan tersendiri, maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk kehilangan saudara. Karena kita tidak merugikan dia. Dan ketika kolektor melakukan penagihan pada dia, itu bukan karena kita. Itu karena dia mau, atau dia memang punya modus atau ingin memusuhi Anda, sehingga adanya problematika yang sedang terjadi pada Anda, mereka bersorak-sorai dan ingin untuk memperuncing perkara. Jadi itulah yang saya sampaikan pada video ini. Kiranya tadi saya sudah bilang, kalau itu kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, mungkin itu tadi sudah anak kandung atau anak sambung, itu Anda tidak perlu stres, tidak perlu gentar. Malah itu sebuah anugerah. Anda tahu siapa yang menjadi duri dalam daging dalam kehidupan Anda. Jadi apalagi kalau misalkan RT, tetangga, RW, lurah, what do you want? Kalau kamu diganggu oleh kolektor, kamu harusnya bisa defend terhadap dirimu sendiri. Jika kamu tidak, karena ada sentimen pribadi dengan saya, buat minta tolong untuk
bagaimana ini way out-nya? Kita berikan way out-nya dengan cara melalui portal pengaduan OJK, dan itu akan berhenti. Jadi tidak ada kata, tidak ada kalimat akibat males berantem dengan bertengkar, bersiteru dengan mungkin pasangan hidup ataupun anak, entah itu kandung, entah itu anak sambung, atau dengan saudara. Anda melakukan salah langkah dengan cara mungkin recovery restruct, itu tidak menguntungkan bagi Anda dan berpotensi merugikan Anda. Atau bahkan Anda mencari hutang yang sifatnya jauh lebih berbahaya. Jangan sampai kamu tuh kena hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan yang tidak beranggunan. Supaya tidak berantem dengan saudara, Anda menggadekan atau membuat hutang fidusia. Itu adalah salah besar. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan. Selalu tidak boleh letih dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Dan ingat, badai pasti berlalu.